Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan kami dari kelas 11 TJKT 3. Saya Sahila Amalia dari absen 14. Saya Wanda Widiawati Ningsi dari absen 28. Saya Rahma Maulida dari absen 9. Saya Sofiatul Maula dari absen 23. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama, perbedaan puisi, drama, dan prosa. Dan yang kedua, mengidentifikasikan menulis naskah dari cerpen. Perbedaan antara drama, puisi, dan prosa. 1. Drama ditulis untuk dipentaskan di atas panggung, berisi dialog dan aksi yang dilakukan oleh aktor, menceritakan sebuah cerita atau konflik yang dihadapi oleh karakter, menggunakan bahasa yang formal atau informal tergantung pada jenis drama. Yang kedua, puisi menggunakan bahasa yang indah dan ekspresif, berisi perasaan, pikiran, atau pengalaman yang disampaikan melalui kata-kata yang dipilih dengan cermat, menggunakan struktur dan irama yang khas seperti rima, mater, dan stanza. Dapat berupa puisi naratif, lirik, atau deskriptif. 3. Prosa ditulis dalam bentuk paragraf atau kalimat yang biasa, berisi cerita, deskripsi, atau eksposisi yang disampaikan melalui bahasa yang jelas dan lugas. Dapat berupa fiksi atau non-fiksi seperti novel, cerpen, atau esai, menggunakan bahasa yang formal atau informal tergantung pada jenis prosa. Perbedaan utama antara drama, puisi, dan prosa. Bentuk penyajiannya adalah drama dipentaskan di atas panggung, puisi menggunakan bahasa yang indah dan ekspresif, sedangkan prosa ditulis dalam bentuk paragraf atau kalimat yang biasa. Drama bertujuan untuk menghibur, mendidik, atau menyampaikan pesan moral. Puisi bertujuan untuk menyampaikan perasaan atau pengalaman, sedangkan prosa bertujuan untuk menghibur, mendidik, atau menyampaikan informasi. Strukturnya adalah yang pertama, drama memiliki struktur yang khas dengan dialog dan aksi. Yang kedua, puisi memiliki struktur yang khas dengan rima, meter, dan stanza. Sedangkan prosa memiliki struktur yang lebih bebas dengan paragraf dan kalimat yang biasa. Menulis naskah dari cerpen. Menulis naskah drama dari cerpen melibatkan perubahan format cerpen menjadi dialog dan aksi yang dapat dipentaskan. Proses ini dimulai dengan memahami cerpen, menentukan karakter dan plot utama, kemudian menyusun dengan dialog dan aksi yang sesuai dengan alur cerita cerpen. 1. Pahami cerpen, mengerti tema, karakter, plot, dan konflik utama. 2. Pilih adegan penting, ambil bagian cerita yang paling menarik untuk dipentaskan. 3. Ubah deskripsi menjadi dialog dan aksi, jadikan narasi dalam cerpen menjadi percakapan dan gerakan karakter. 4. Tulis dialog yang hidup, dialog harus realistis sesuai dengan karakter dan suasana. 5. Gunakan format naskah drama, nama karakter atau huruf kapital, lalu dialog, tambahkan keterangan aksi atau suasana jika perlu. 6. Revisi, baca ulang naskah, perbaiki dialog dan aksi supaya lebih jelas dan menarik, tambah atau kurangi adegan jika perlu. Ada pula tips tambahan. Bagi cerita jadi babak dan adegan. Deskripsikan latar, tempat, waktu, suasana. Gunakan catatan punggung untuk gerakan ekspresi, kostum, dan properti. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.